Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kemarin dari pembagian materi kami mendapatkan jatah mengenai olahraga atletik dan kami mengambil topik di sini lari jarak pendek 100 meter. Lanjut ke slide kedua, Mas Kirung. Baik, anggota kelompok 6 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Idris Setiawan, yang kedua Muhammad Mufis Madani, yang ketiga ada Muhammad Syifa Rasiman, yang keempat ada Mas Riko Rahmat, yang kelima ada saya sendiri Muhammad. Dari topik yang kami ambil, kita akan menyampaikan beberapa materi mengenai olahraga atletik lari jarak pendek 100 meter. Yang pertama itu ada sejarah, yang keempat nanti ada sarana dan prasarana, lalu yang kelima ada penjelasan sedikit mengenai dokumentasi yang diambil kemarin. Untuk materi yang sejarah akan disampaikan oleh Mas Indra. Silakan Mas Indra, bisa disampaikan ke teman-teman materinya. Sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lari 100 meter. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Baik, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, lari jarak pendek sudah ditampilkan sejak pada zaman Yunani kuno. Kemunculan dari lari jarak pendek tersebut berawal dari seorang prajurit yang berasal dari Yunani, yang pada saat itu untuk membawa pesan atas kemenangan Yunani pada saat perang melawan Persia. Namun seorang prajurit tersebut tidak lama kemudian meninggal setelah memberikan pesan kepada sang raja Yunani. Kemudian demi menghormati seorang prajurit tersebut, maka sang raja Yunani mengadakan perlombaan lari jarak pendek demi memperingati kematian dari seorang prajurit. Begitu pula dengan lari jarak pendek hingga tidak di berbagai negara. Dan pada akhirnya pada tahun 1912 maka dibentuklah wadah organisasi yang bernama IAAF, International Association of Athletic Federation, yang berpusat di Monaco. Hingga sampai zaman modern ini 212 negara 212 negara telah menjadi anggota IAAF. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Baik, terima kasih Mas Indra atas penjelasan mengenai sejarahnya. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian dari lari jarak pendek dan juga teknik akan disampaikan oleh Mas Riko. Silakan Mas Riko. Suara saya kedengaran kan? Terdengar, lari Mas. jarak pendek. Pengertian, lari 100 meter termasuk lari jarak pendek. Lari jarak pendek merupakan semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Lari jarak pendek dilombakan dalam 3 kategori, mulai dari 100 meter, 200. Slide selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya, Mas Kirung. Nah, teknik lari jarak pendek. Teknik lari jarak pendek ada 4. Yang pertama, teknik start. Ada 3 jenis teknik start dalam lari jarak pendek, yakni start pendek atau bunch start dan start panjang long start. Yang kedua, teknik lari. Caranya dilakukan dengan mendarat pada telapak kaki, lutut kaki, topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari bertolak. Yang ketiga, teknik melayang. Mengayunkan lutut kaki, bergerak ke depan dan ke atas. Yang kedua, pada fase pemulihan, lutut kaki topang bengkok, irama ayunan lengan aktif namun rileks. Yang ketiga, kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Teknik yang keempat, teknik kemudian menjatuhkannya ke depan. Salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang terakhir, lari secepat mungkin hingga beberapa meter garis finish terlewati. Baik, terima kasih Mas Riko atas penyampaian materinya mengenai pengertian dan teknik lari pendek. Untuk materi selanjutnya mengenai aturan perlombaan akan dijelaskan oleh Mas Syifa. Silahkan Mas Syifa bisa dimulai. Untuk aturan perlombaan lari 100 meter, yang pertama yaitu garis start dan finish selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Tepi garis start dan tepi garis finish terdekat menjadi ukuran jarak perlombaan. Kedua, aba-aba yang digunakan untuk memulai lomba adalah bersedia, siap, dan ya, atau bunyi pistol. Tiga, semua peserta lomba lari mulai berlari. 4, peserta yang membuat kesalahan saat start diberikan peringatan maksimal 3 kali. 5, pada perlombaan besar lari jarak pendek dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, kemudian babak semifinal, dan babak final. 6, akan terjadi babak pertama jika jumlah peserta banyak, memenang 1 dan 2 tiap berhak maju ke babak berikutnya.
Next slide. Hal-hal yang anggap tidak sah. Yang pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Kemudian memasuki lintasan pelari lain, kemudian mengganggu pelari lain, kemudian keluar dari lintasan. Yang terakhir, terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Siva atas penyampaiannya mengenai aturan perlombaan. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana yang digunakan dalam olahraga lari jarak pendek ini yang akan disampaikan oleh Mas Kirung. Silakan Mas Kirung. Oke, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sepatu lari khusus sprint yang spek. Sepatu spek yang beralaskan paku biasanya digunakan oleh atlet pada nomor lari jarak pendek dalam kursus sprint atau 100 meter, 200 meter sampai 400 meter. Lanjut. Yang kedua, sarana yang kedua adalah baju dan celana. Gambar di bawah merupakan contoh pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Sprint biasanya untuk perempuan menggunakan celana pendek dan bra sport yang press di badan agar saat bertanding dapat leluasa berlari tanpa adanya gangguan. Begitu juga pakaian untuk pria yang menggunakan celana pendek dan baju yang tidak berlengan. Lanjut. Nah, inilah nama atlet Indonesia kita. Ini contoh baju dan nomornya. Disimak. Lanjut. Nah, yang keempat adalah lintasan pemanasan maksudnya. Gambar di bawah ini merupakan contoh lapangan yang digunakan untuk pemanasan sebelum bertanding. Biasa berada di luar stadion utama untuk pertandingan. Lanjut. Yang kelima, lintasan lapangan utama. Gambar di bawah ini merupakan contoh lapangan atau lintasan utama yang digunakan dalam pertandingan. Ini gambar stadionnya, teman-teman. Lanjut. Start block. Yang keenam adalah start block. Gambar di bawah ini merupakan contoh start block yang digunakan atlet pada saat bertanding. Gunanya adalah untuk mempersiapkan awalan siap bersedia bertanding. Dan sarana yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah papan waktu. Gambar di bawah ini merupakan contoh papan waktu untuk mencetak waktu para atlet. Maksudnya gunaan dari papan waktu mengukur atau menargetkan berapa setiap para atlet yang mendapat waktu berlarinya berapa. Di mana waktu yang paling cepat, maka yang cepat dari yang sedikit, maksudnya yang sedikit cepat dari mendapat dalam lari jarak sprint dapat 5 menit, contohnya sprint 100 meter. Nah, yang B mendapatkan perbedaannya 5 detik saja dengan yang A. Memperhitungkan para atlet siapa yang berhak menjadi nomor 1 atau nomor 2. Itu adalah kegunaannya, teman-teman. Terus lanjut, yang ke-8 adalah pistol. Nah, gambar di bawah itu wasit untuk memberikan aba-aba saat para atlet siap untuk lari. Nah, tentu penjelasannya pistol ini adalah sebagai alat sarana untuk mempersiapkan bersedianya para atlet untuk memulai sebuah pertandingan. Oke, lanjut. Yang ke-9, papan nama. Nah, papan nama ini gambar di bawah merupakan contoh papan nama pada pertandingan atlet. Banyaknya untuk menampilkan berapa jumlah atlet yang mengikuti pertandingan tersebut. Itu adalah kegunaan dari papan nama tersebut. Ini berfungsi untuk mendaftar berapa yang mengikuti pertandingannya. Lanjut. Slide berikutnya, silakan.
Baik, terima kasih Mas Tiro atas penjelasannya mengenai sarana-prasarana yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek 100 meter. Lalu untuk slide selanjutnya mengenai dokumentasi yang kami ambil. Ya, silakan Mas Hafiz. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas, silakan. Yang pertama, berikut ini foto dokumentasi lapangan atletik yang berada di daerah atau domisili masing-masing. Yang pertama ada di Gor Atletik Kota Tangerang, kedua Stadion Wujil Kabupaten Semarang, tiga Sport Center Indramayu, dan yang terakhir keempat foto dengan KONI Kota Tangerang. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima Kembalikan kasih ke Mas moderator. Hafiz atas penjelasannya. Teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit mengenai foto dokumentasi tersebut. Bisa dilihat ya dari yang di Kota Tangerang yang di sebelah paling kiri, itu lapangannya sudah terbuat dari karet yang dibuat beberapa lapis. Sedangkan untuk yang di daerah Indramayu dan di daerah Stadion Gor Wujil Kabupaten Semarang itu masih terbuat dari clay court atau tanah liat ya, atau batu bata yang dileburkan lalu dijadi Gor Atletik Tangerang. Ini kemarin dari teman-teman yang bisa observasi ke sana itu dikatakan bahwa di sana itu tempat yang digunakan untuk World, jadi sudah standar internasional jadi yang digunakan di sana. Begitu teman-teman pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman yang mengikuti pemaparan presentasi hari ini? Halo? Kalau semisal memang tidak ada pertanyaan, halo, ya Sepertinya gimana? kita cukupkan saja, Mas. Baik, kalau semisal memang dari teman-teman tidak ada pertanyaan, saya rasa pemaparan tadi sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diakhiri recordnya, Mas.